Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan kalian masih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Bulita dan Pak Oki akan bersama-sama membersamai kalian dalam mempelajari salah satu negara yang terletak di benua Amerika. Pada pertemuan sebelumnya, Pak Oki sudah menjelaskan banyak sekali tentang benua Amerika. Dan saat ini kita akan belajar mengenai Amerika Serikat. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian itu diharapkan mampu untuk menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Karena pada pertemuan sebelumnya Pak Oki sudah menjelaskan tentang benua Amerika, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu negara yang ada di benua Amerika itu, yakni negara Amerika Serikat. Persiapkan buku catatan kalian, buku paket, dan persiapkan alat tulis kalian. Catatlah hal-hal penting atau materi-materi penting yang akan Bu Guru sampaikan. Kita mulai ya. Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata Amerika Serikat? Apakah karena penduduknya yang banyak? Atau merupakan negara maju? Ataukah film-film atau kartun-kartun dari Amerika itu sangat menarik? Atau mungkin kalian berpikir bahwa Presiden Amerika Serikat itu sangat terkenal, ada Barack Obama, dan ada juga Donald Trump. Mari kita bahas secara lengkap mengenai negara Amerika Serikat. Secara astronomis, Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 bujur timur sampai 66 derajat 51 bujur barat. Sekarang kita cermati letak geografis dari negara Amerika Serikat. Di sebelah utara, Amerika Serikat berbatasan langsung dengan negara Kanada. Sebelah utara itu adalah sebelah atas layar kalian. Kemudian sebelah barat, itu sebelah kiri layar kalian. Negara Amerika Serikat berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan atau di sebelah bawah layar kalian, Amerika Serikat itu berbatasan langsung dengan negara Meksiko, Teluk Meksiko, dan negara Kuba. Di sebelah timur atau di sebelah kanan layar kalian, Amerika Serikat berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Ada pula negara bagian Amerika Serikat yang letaknya terpisah dari daratan utama Amerika Serikat, yakni Alaska. Alaska ini letaknya di sebelah barat laut dari negara Kanada. Bu Guru sudah meletakkan huruf X berwarna hitam, yang berarti bahwa itu adalah daratan utama dari negara Amerika Serikat. Sedangkan tanda X berwarna merah itu adalah negara bagian Alaska. Iklim. Amerika Serikat karena negaranya itu sangat luas, maka memiliki 5 iklim. Yang pertama adalah iklim kontinental, kemudian ada iklim sedang, ada pula iklim mediteran, iklim subtropik, dan ada iklim dingin atau kutub yang berada di Alaska. Mari kita bahas satu persatu mengenai iklim yang ada di Amerika Serikat. Iklim kontinental Amerika Serikat. Amerika Serikat itu beriklim kontinental, yakni bisa bersifat sangat dingin pada musim dingin, yakni sekitar bulan Januari, dan bisa pula memiliki iklim yang sangat panas, yakni sekitar bulan Juli. Di layar kalian sudah ada 3 gambar. Nah, gambar ini adalah gambar di kota New York. Yang atas adalah pada bulan Januari dengan suhu rata-rata adalah minus 20 derajat Celcius, dan pada bulan Juli itu ada pada 26 derajat Celcius.
Selanjutnya adalah iklim sedang Amerika Serikat. Iklim sedang ini terdapat di bagian pantai barat Amerika Serikat. Iklim ini bersifat basah karena dipengaruhi oleh angin barat yang mendatangkan hujan. Pantai barat Amerika itu adalah negara bagian yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, yakni California dan Oregon. Yang ketiga adalah iklim Mediteran di Amerika Serikat. Iklim Mediteran ini terdapat di bagian selatan dan tengah California dengan ciri-ciri bahwa hujan turun pada musim semi. Selanjutnya ada iklim subtropik di Amerika Serikat. Iklim ini terdapat di sebelah selatan dataran rendah di Mississippi. Selanjutnya ada iklim dingin atau kutub. Ya, kalian tentunya sudah paham bahwa iklim dingin atau kutub ini tentunya ada di negara bagian Alaska. Selanjutnya ada musim di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini memiliki 4 musim, mulai dari musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi di Amerika Serikat itu berlangsung dari bulan Maret hingga bulan Juni. Semua tumbuhan yang rontok karena turun salju mulai bersemi indah. Tempat-tempat wisata berubah menjadi sangat menakjubkan dan umumnya memiliki perayaan musiman. Selanjutnya adalah musim panas. Musim panas di Amerika ini berlangsung sekitar bulan Juni sampai bulan September. Pada musim panas, sekolah-sekolah itu libur dan biasanya para keluarga itu berlibur ke pantai untuk berjemur ataupun untuk mengunjungi tempat-tempat wisata lainnya. Selanjutnya adalah musim gugur. Musim gugur ini biasanya berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Oktober. Pada musim ini banyak sekali festival-festival yang diselenggarakan di berbagai daerah. Selanjutnya adalah musim dingin di Amerika Serikat. Musim dingin ini berlangsung dari bulan November sampai bulan Januari. Musim dingin itu sendiri suhunya benar-benar dingin, tapi di beberapa tempat di Amerika Serikat itu menyediakan pemandangan yang sangat indah pada saat musim dingin. Dan pada saat musim dingin, orang-orang di Amerika Serikat tentunya akan memakai jaket tebal ketika mereka keluar dari rumah. Selanjutnya adalah bentuk muka bumi Amerika Serikat. Wilayah Amerika Serikat itu sendiri secara fisik terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yakni pegunungan Rocky atau Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Nah, ini adalah gambar dari Rocky Mountain atau pegunungan Rocky. Pegunungan Rocky ini sebenarnya memiliki beberapa puncak namun tidak terlalu tinggi. Selanjutnya adalah pegunungan Appalachia. Pegunungan Appalachia ini terletak di bagian timur, membentang hampir sejajar dengan Samudra Atlantik sejauh sekitar 2.400 km. Di antara kedua pegunungan, yakni pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia, terdapat Great Plains, yang merupakan daratan yang sangat luas terletak di antara pegunungan Rocky dan pegunungan Appalachia tadi. Sejumlah sungai bahkan mengalir melewati dataran tersebut, salah satunya adalah Sungai Mississippi. Di Amerika Serikat ada 2 sungai besar yang terkenal, yakni Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Nah, berikut ini merupakan potret dari Sungai Mississippi. Sungai Mississippi merupakan sungai terpanjang kedua di Amerika Serikat dengan panjang mencapai 3.734 km. Selanjutnya ada Sungai Missouri. Sungai Missouri ini merupakan sungai yang terpanjang di Amerika Serikat dengan panjang mencapai 3.768 km. Nah, di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada, terdapat sejumlah danau besar yang dikenal dengan nama Great Lakes. Danau besar itu antara lain
Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Mari kita lihat satu persatu bagaimana sih danau-danau itu. Yang pertama adalah Danau Huron. Pemandangannya luar biasa cantik di Danau Huron ini. Kemudian ada Danau Michigan dengan pemandangan yang tak kalah bagusnya dengan Danau Huron. Ada pula Danau Superior, Danau Erie, dan yang terakhir ada Danau Ontario. Cantik-cantik bukan danau yang ada di Great Lakes di Amerika Serikat? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai geologis di Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan tersebut meliputi batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Selanjutnya adalah tambang batu bara. Kekayaan alam batu bara di Amerika Serikat itu mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara di dunia. Selanjutnya, Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan subur. Dataran tersebut biasanya ditanami oleh tanaman sereal yang terutama jagung, serta dijadikan sebagai lahan untuk peternakan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai flora dan fauna yang ada di negara Amerika Serikat. Flora di bagian utara atau di daerah pegunungan itu biasanya ditumbuhi oleh pohon pinus. Sedangkan di bagian tengah, di bagian Amerika Serikat bagian tengah, itu terdapat padang rumput atau stepa yang sangat luas. Ini merupakan bagian dari Great Plains yang sudah kita bahas tadi. Sedangkan di bagian tenggara terdapat hutan yang daun-daunnya itu gugur setiap tahun, disebut juga dengan deciduous forest. Selain itu, di daerah California terdapat banyak pohon konifer yang tinggi dan besar, biasanya disebut dengan pohon redwood. Nah, kita lanjut ke fauna yang ada di Amerika Serikat. Di kawasan Midwest itu ada 3 fauna yang sangat khas dari sana, yakni ada bison, antelope, dan ada beruang. Sedangkan fauna khas kawasan pegunungan adalah domba dan rusa. Sedangkan di daerah pesisir Pasifik, fauna khasnya adalah puma. Di kawasan barat daya Amerika Serikat, fauna khasnya ada 2, yakni ada armadillo dan ada pula jaguar. Sedangkan di kawasan selatan itu ada oposum, aligator, dan buaya kardinal. Oposum yang bentuknya seperti tikus, sedangkan aligator dan buaya itu sama-sama dari keluarga buaya. Nah, sedangkan fauna yang ada di kawasan Alaska atau negara bagian Alaska, ini ada fauna-fauna khas daerah kutub, yakni ada karibu yang bentuknya seperti rusa, ada pula beruang kutub, ada anjing laut, serta ada paus yang ada di perairannya. Kemudian kita lanjut di keadaan penduduk. Amerika Serikat, sebagaimana kita tahu, itu merupakan penduduk dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Jumlahnya sekitar 321,2 juta jiwa. Penduduk asli Amerika Serikat adalah suku Indian. Suku Indian ini sebenarnya berasal dari kawasan Asia. Mereka menyeberang lewat Selat Bering sekitar 20.000 tahun yang lalu. Namun, kedatangan bangsa Eropa ke benua Amerika membuat suku Indian ini semakin terpinggirkan.
Ada pula suku yang mendiami kawasan Alaska, suku asli yakni suku Eskimo. Namun, suku Eskimo ini jumlahnya relatif lebih kecil. Saat ini, penduduk Amerika Serikat itu terdiri dari orang-orang kulit putih atau Kaukasoid yang berasal dari Inggris dan Irlandia. Kemudian ada orang-orang yang berkulit hitam atau negro, itu berasal dari benua Afrika, dan ada pula orang-orang yang berasal dari benua Asia, seperti orang Cina, orang India, orang Jepang, orang Vietnam, serta penduduk asli Amerika itu sendiri yakni suku Indian. Nah, ini adalah bahasan kita yang terakhir pada kesempatan kali ini, yakni komposisi penduduk Amerika ditinjau dari pekerjaannya. Berdasarkan sektor pekerjaan manajerial, profesional, dan teknik, itu ada sekitar 34,9% dari penduduk Amerika Serikat. Kemudian ada yang bergerak di bidang penjualan dan perkantoran, itu sekitar 25%. Orang-orang yang bekerja di bidang manufaktur, transportasi, dan keahlian sekitar 22,9%. Sektor jasa lainnya 16,5%. Ada pula sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan itu sangat sedikit jumlahnya, yakni hanya sekitar 0,7% dari keseluruhan jumlah penduduk. Selesai sudah bahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai negara Amerika Serikat. Jangan lupa untuk menuliskan poin-poin penting serta kesimpulan dari materi kita pada hari ini di buku catatan kalian, karena suatu saat atau mungkin 1 minggu lagi, bisa jadi 2 minggu lagi, buku catatan kalian akan dikumpulkan ke sekolah dan Bu Guru akan mengecek satu persatu kelengkapan dari catatan kalian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak, sehat selalu, jangan lupa memakai masker dan tetap penuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara kita. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.